Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidi Natasha Bila dengan NIM 207240041, jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam biokimia, yaitu karbohidrat. Setiap kali kita makan nasi, roti, atau buah, sebenarnya kita sedang memberikan bahan bakar bagi tubuh kita. Bahan bakar itu yang dinamakan karbohidrat. Jadi, apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat adalah kelompok senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Karbohidrat juga memiliki gugus kimia polihidroksialdehid bila mengandung gugus aldehida atau polihidroksiketon bila mengandung gugus keton. Artinya, molekul karbohidrat memiliki banyak gugus OH- hidroksi atau satu gugus aldehida atau keton. Karbohidrat juga bisa berupa senyawa lain yang ketika dihidrolisis atau diuraikan dengan air menghasilkan senyawa-senyawa aldehid atau keton tersebut. Pasti kalian ingin tahu kan asal-usul kata karbohidrat. Jadi, kata karbohidrat berasal dari gabungan kata karbon C dan hidrat H2O. Rumus umum untuk karbohidrat ditulis sebagai CmH2ON. Ini menunjukkan bahwa karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dalam proporsi tertentu. Meskipun ada senyawa yang mengikuti rumusan ini, tidak semua senyawa yang memiliki rasio 2:1 antara hidrogen dan oksigen dianggap sebagai karbohidrat. Contohnya asam asetat, yaitu C2H4O2, tidak termasuk dalam kategori karbohidrat. Karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan utama berdasarkan susunan molekulnya. Yang pertama, ada monosakarida. Karbohidrat sederhana yang terdiri dari satu unit gula, misalnya glukosa fruktosa, mereka tidak bisa dipecah menjadi karbohidrat yang lebih kecil. Rumusan umum monosakarida yaitu CnH2nON. Huruf N menyatakan jumlah atom karbon pada molekul monosakarida perbandingan antara unsur C berbanding H berbanding O sama dengan 1:2 dan berbanding 1. Monosakarida merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Artinya mengandung banyak gugus OH- serta satu gugus aldehid CHO atau keton C rangkap O. Umumnya jumlah atom karbon N itu sampai 3 sampai dengan 7. Yang pertama ada kriosa, yaitu C3H6O3, contohnya gliseraldehida. Yang kedua ada tetrosa, C4H8O4, contohnya aldotetrosa dan ketotetrosa. Yang ketiga ada pentosa, C5H10O5, contohnya ribosa dan silosa. Yang keempat ada heksosa, C6H12O6, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Dan yang terakhir ada heptosa, C7H14 dan O7, contohnya pseudoheptulosa. Selanjutnya ada sifat monosakarida. Yang pertama, memiliki gugus fungsi aldehid atau keton. Maksudnya monosakarida dikelompokkan menjadi aldosa, memiliki gugus aldehid CHO, dan ketosa memiliki gugus keton C rangkap O. Yang kedua, mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Maksudnya dapat mereduksi larutan Fehling, Benedict, atau Tollens karena memiliki gugus karbonil bebas yang disebut gula bereduksi. Yang ketiga, dapat membentuk ikatan glikosidik. Maksudnya gugus OH- pada monosakarida dapat bereaksi membentuk disakarida atau polisakarida. Yang keempat, ada reaksi fermentasi. Maksudnya beberapa monosakarida seperti glukosa dan fruktosa
dapat difermentasikan oleh mikroorganisme menjadi etanol dan CO2. Contohnya C6H12 dan O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2. Dalam susunan asam kuat, monosakarida dapat mengalami dehidrasi, membentuk senyawa fulfural dari pentosa atau hidroksimetilfulfural dari heksosa. Ini menjadi dasar uji molis. Karakteristik monosakarida. Yang pertama merupakan gula paling sederhana. Monosakarida adalah unit dasar karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi gula yang lebih kecil. Contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Yang kedua, mengandung gugus fungsi aldehid atau keton berdasarkan gugus fungsionalnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, aldosa, memiliki gugus aldehid min CHO di ujung rantai, contohnya glukosa. Yang kedua ada ketosa, memiliki gugus keton C rangkap O di tengah rantai, contohnya fruktosa. Yang ketiga, mengandung banyak gugus hidroksil OH-. Gugus OH- menyebabkan monosakarida mudah larut dalam air dan bersifat manis. Gugus ini juga memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen dengan air. Yang keempat, bersifat optik aktif. Karena mengandung satu atau lebih atom karbon chiral asimetris, monosakarida dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Ada dua bentuk isomer optik. Yang pertama D, dekstra, memutar cahaya ke kanan, dan L, levo, memutar cahaya ke kiri. Dalam membentuk struktur siklik dalam larutan, monosakarida sering membentuk cincin struktur siklik melalui reaksi intramolekuler antara gugus karbonil dan hidroksil. Terbentuknya dua bentuk anomer, yaitu A alfa dan B beta. Yang keenam ada bersifat reduktor. Monosakarida memiliki gugus karbonil bebas yang dapat mereduksi larutan Fehling atau Benedict sehingga disebut gula pereduksi atau reducing sugar. Yang ketujuh, dapat mengalami berbagai reaksi kimia. Yang pertama ada oksidasi, menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua, reduksi, menghasilkan alkohol, misalnya sorbitol dari glukosa. Yang ketiga ada fermentasi, menghasilkan etanol dan CO2, contohnya pada glukosa. Dan yang terakhir ada dehidrasi, yaitu menghasilkan furfural pentosa dan hidroksimetilfurfural heksosa. Yang kedua ada disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari dua unit monosakarida yang terkait bersama, misalnya sukrosa, laktosa. Mereka dapat dipecah menjadi monosakarida melalui proses hidrolisis. Rumus umum disakarida adalah C6H12O6 ditambah C6H12O6 menjadi C12H22O11 ditambah H2O. Maksudnya disakarida terbentuk dari dua monosakarida yang masing-masing memiliki rumus umum C6H12 dan O6 yang bergabung melalui ikatan glikosidik. Saat dua monosakarida bergabung, satu molekul air H2O dilepaskan melalui reaksi kondensasi. Contoh rumus disakarida adalah seperti gambar di atas. Nama disakarida yang pertama ada sukrosa. Penyusun monosakaridanya glukosa ditambah fruktosa. Rumus molekulnya C12H22O11, sifatnya non-reduktor. Yang kedua ada maltosa. Penyusun monosakaridanya ada glukosa ditambah glukosa. Rumus molekulnya ada C12H22O11, sifatnya reduktor. Yang terakhir ada laktosa. Penyusun monosakaridanya ada glukosa ditambah galaktosa. Rumus molekulnya C12H22O11, sifatnya reduktor. Sifat disakarida. Yang pertama, bersifat reduktor atau non-reduktor. Berdasarkan ada atau tidaknya gugus aldehid atau keton,
bebas, disakarida reduktor memiliki satu gugus hemisetal bebas dapat mereduksi larutan Fehling atau Benedict. Contohnya maltosa dan laktosa. Disakarida non reduktor, kedua gugus anomerik terlibat dalam ikatan glikosidik menjadi tidak dapat mereduksi. Contohnya sukrosa dan trehalose. Yang kedua, dapat dihidrolisis menjadi 2 monosakarida. Dalam suasana asam atau dengan bantuan enzim, disakarida dapat diuraikan atau dihidrolisis menjadi monosakarida penyusunnya. Yang ketiga, dapat mengalami fermentasi atau gula reduktor. Contohnya maltosa dapat difermentasi menjadi etanol dan CO2 oleh ragi. Yang keempat, tidak dapat dioksidasi lebih lanjut tanpa dipecah menjadi monosakarida. Karakteristik disakarida. Yang pertama merupakan gula yang terdiri dari 2 monosakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang bergabung melalui ikatan glikosidik. Ikatan ini terjadi antara gugus hidroksil OH- dari masing-masing monosakarida dengan pelepasan atau satu molekul air. Reaksi kondensasi. Yang kedua, bersifat manis dan larut dalam air. Hampir semua disakarida berasa manis, namun tingkatan kemanisannya berbeda. Sukrosa sangat manis, maltosa agak manis, dan laktosa kurang manis. Karena banyak mengandung gugus hidroksil OH-, disakarida mudah larut dalam air melalui pembentukan ikatan hidrogen dan molekul air. Yang keempat, bersifat optik aktif. Disakarida dapat memutar bidang polarisasi cahaya karena mengandung atom karbon chiral asimetris. Arah putar tergantung pada struktur dan konfigurasi molekulnya. Yang kelima, bersifat sebagai sumber energi. Disakarida merupakan sumber energi penting bagi tubuh. Contohnya sukrosa, gula pasir, sumber energi utama manusia. Yang kedua, laktosa terdapat dalam susu, dan yang ketiga, maltosa, hasil antara dari pemecah pati, kompleks dan berfungsi sebagai penyimpan energi atau sebagai komponen struktural. Ketiga, ada polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari banyak unit monosakarida yang terikat, misalnya pati, glikogen, dan selulosa. Polisakarida dapat memiliki struktur yang rumus umum polisakaridanya adalah seperti gambar di atas. Itu C6H10O5 N ditambah N dikurang 1 H2O terhidrolisis oleh enzim atau asam menjadi N C6H12O6. Maksudnya C6H10O5 adalah satuan dasar monomer yang berasal dari monosakarida seperti glukosa C6H12O6. Setiap kali 2 monosakarida bergabung, 1 molekul air H2O dilepaskan menjadi reaksi kondensasi. Huruf N menunjukkan jumlah satuan monosakarida yang menyusun rantai polisakarida. Biasanya sangat besar, ratusan hingga ribuan unit. Reaksi amilum ditambah NH2O menjadi N-glukosa, enzim yang membantu hidrolisis. Amilase memecah pati menjadi maltosa. Maltase memecah maltosa menjadi glukosa, dan selulase memecah selulosa menjadi glukosa pada mikroorganisme tertentu. Contohnya amilopati C6H10O5N. Itu ada di selulosa C6H10O5N dan glikogen ada C6H10O5N. Jadi semua polisakarida pada dasarnya memiliki rumus umum yang sama, yaitu C6H10 dan O5N. Sifat polisakarida. Yang pertama, dapat dihidrolisis menjadi monosakarida. Polisakarida merupakan polimer dari monosakarida yang terhubung melalui ikatan glikosidik. Dapat diuraikan, dihidrolisasi menjadi disakarida menjadi monosakarida. Karena tidak memiliki gugus aldehid atau keton bebas,
sehingga tidak dapat mereduksi larutan Fehling atau Benedict. Yang kedua, tidak mengalami fermentasi langsung, harus dipecah terlebih dahulu menjadi monosakarida. Yang ketiga, tidak bereaksi dengan asam lemah, tapi dapat terhidrolisis oleh asam kuat HCl, H2SO4 atau enzim seperti amilase. Karakteristik polisakarida. Yang pertama, merupakan polimer dari monosakarida. Polisakarida tersusun dari ratusan hingga ribuan molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik COC. Karena itu disebut juga karbohidrat kompleks. Nilai N bisa mencapai ratusan hingga ribuan, tergantung jenis polisakaridanya. Yang kedua, tidak manis dan tidak larut dalam air. Tidak seperti monosakarida dan disakarida. Polisakarida tidak memiliki rasa manis. Umumnya tidak larut dalam air, tetapi bisa mengembang membentuk gel atau pasta, contohnya pati dalam air panas. Hal ini karena ukurannya sangat besar dan memiliki banyak ikatan hidrogen antar molekul. Yang ketiga, tidak bersifat reduktor. Polisakarida tidak memiliki gugus aldehid atau keton bebas, sehingga tidak dapat mereduksi larutan Fehling atau Benedict. Karena itu disebut juga gula non-reduktor. Yang keempat, dapat dihidrolisis. Polisakarida dapat dihidrolisis oleh asam atau enzim menjadi sakarida, lalu menjadi monosakarida. Yang kelima, berfungsi sebagai cadangan energi dan zat struktural. Cadangan energi contohnya pada amilum pati pada tumbuhan, glikogen pada hewan dan manusia. Zat strukturalnya selulosa pada dinding sel tumbuhan, kitin pada kerangka luar serangga dan hewan laut seperti udang. Yang terakhir dapat bersifat linier atau bercabang berdasarkan susunan rantainya. Yang pertama ada linier, lurus, contohnya selulosa, dan bercabang, contohnya amilum pati dan glikogen. Baik, segitu saja penjelasan saya mengenai karbohidrat. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, komen. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.